Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan untuk jawaban UTS Pak R, yaitu audit. Pada jawaban yang pertama, itu audit adalah proses sistematis yang akan menghubungkan bukti keuangan dengan asersi-asersi dalam perusahaan yang akan dicocokkan untuk dalam laporan audit sesuai dengan kode etik yang berlaku. Nah, lalu alasannya itu yang biasanya untuk meyakinkan yang berkepentingan untuk mengenai kewajaran laporan keuangan yang akan diaudit nanti. Itu yang pertama. Jawaban yang kedua itu mengenai tahapan ISA yang ada tiga yang saya pertama itu penilaian risiko, penanganan risiko, dan juga pelaporan. Nah, itu yang paling penting itu menurut saya itu adalah penilaian risiko. Penilaian risiko itu biasanya kan kita akan menilaikan risiko berdasarkan pada materialitas pada perusahaan. Kan kita bisa lihat tuh atau penilaiannya apakah ada salah saji atau enggak, ada kekurangan data dan juga dan lain sebagainya. Apabila enggak ada penilaian risiko, berarti penanganan risiko dan laporan tidak ada dong. Jadi tidak nyambung. Itu jadi tahapan awal itu paling penting. Nah, jadi yang untuk jawaban nomor 2 seperti itu. Itu jawaban yang nomor 4 ialah bisakah Anda menjadi auditor? Jelaskan alasannya. Kalau untuk saat ini ya, kalau menurut saya itu saya masih belum bisa menjadi auditor karena saya itu masih di dalam kekurangan dalam kode etik dalam profesionalisme dan juga kompetensi. Jadi kompetensinya saya masih belum ada, yaitu masih ada kurangnya ke CPA atau Certified Public Accountant dan juga Certified Accountant. Habis itu, dan juga yang kedua itu mengenai profesionalisme, saya masih dalam kekurangan pembelajaran mengenai audit ini. Saya harus mempelajari secara dalam tentang audit dan juga mengenai apa sih caranya kita penilaian resiko mengenai resiko perusahaan nanti, apa yang kita audit, seperti itu sih. 7 yang mengenai Family Mart. Apakah yang paling penting akan diaudit? Yang pertama itu yang saya lihat itu adalah persediaan. Kan persediaan itu berarti risiko bawaannya sudah ada tuh. Risiko bawaannya tinggi tuh karena ada banyak jenis tuh. Jenis barangnya itu ada banyak, misalnya kayak ada sabun, ada sampo, ada juga makanan, minuman, dan juga peralatan sehari-hari lah, ada banyak sistemnya. Kalau pengendalian itu menurut saya itu dari tingkat resikonya itu sedang ke tinggi karena itu tergantung efektivitas sistem stoknya sih itu. Kalau risiko deteksinya itu tinggi sih karena harus ada butuh barangnya fisik dan juga sampling yang tepat untuk kita analisis nanti. Kalau misalnya ada yang kurang dalam sampling nanti, itu berarti ada kesalahan dalam audit. Seperti itu untuk nomor 7. Lalu nomor 8 itu 5 kode etik yang ada dalam audit. 1. Integritas, kedua objektivitas, yang ketiga kompetensi profesional, 4 itu kerahasiaan, dan kelima itu adalah perilaku profesional. Nah, itu yang paling banyak orang langgar itu yang menurut saya itu adalah kerahasiaan. Nah, kenapa sih kerahasiaan itu paling banyak bocor? Nah, itu tergantung pada auditor masing-masing sih ya. Itu tapi kalau dalam dunia persahaman, tinggi dan rendah saham itu kan pasti biasanya dilakukan oleh para investor atau enggak para trader biasa. Tapi apabila ada yang bocor, otomatis kan para trader tahu informasi keuangan perusahaan itu ini jelek. Jadinya otomatis trader itu dan juga investor tidak percaya lagi dengan perusahaan tersebut, tidak layak untuk diinvestasi. Nah, jadinya nilainya keuangan dalam perusahaan tersebut yang esoknya harinya itu setelah ada kebocoran datanya itu jatuh, sehingga perusahaan itu tidak bisa bangkit atau enggak bisa aja gulung tikar. Seperti itu. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.